Dalam episode Joker kali ini, kami kedatangan narasumber yang menceritakan pengalamannya ketika tinggal di Singapura. Dimulai dari mendengar suara dan penampakan horor, hingga melihat temannya mati gantung diri di hostelnya. Kira-kira apa yang terjadi dengannya ketika tinggal di hostel tersebut? And guys, welcome to Jago. Halo guys, kembali lagi di Jagor, Jagongan Horor. Hari ini gue kedatangan tamu yang cukup istimewa. Dia memiliki pengalaman yang cukup menarik ketika dia tinggal di Singapura. Apa ceritanya? Langsung aja kita perkenalkan, oke? Halo, nama saya Chris Jordan. Saya dulu tinggal di Singapura selama 7 tahun dan ada banyak cerita horor meliputi daerah East Coast. Nah, di East Coast itu ada banyak banget cerita horor seperti di Changi Hospital, ada mercusuar dan lain-lain. Salah satunya itu saya tinggal di hostel di East Coast. Hostel tersebut dulunya itu tempatnya lumayan horor sih, karena tempat aborsi. Jadi dulu pas zaman penjajahan Jepang, itu tempat itu dijadikan tempat aborsi sama tempat buat tentara-tentara di sono ke sana untuk diinterogasi. Diinterogasi itu itu namanya apa ya? Punish. Oh, dihukum. Ya, dihukum. Dan It's okay if you want to talk in English, it's fine. Oh, okay. No problem. Yeah. Nah, jadi dia dipunish gitu. Nah, habis itu ada kayak kan itu kan tempat aborsi. Nah, jadi di daerah situ, di hostelnya itu kalau misalkan bagi yang bisa melihat itu banyak anak kecil. Di hostel tersebut. Iya. Hostel itu berada di East Coast. East Coast. Iya, di East Coast itu. East Coast tuh di mananya Singapura ya? Apa ya? Paling dekat sama Marine Parade atau sih. Marine Parade. Iya, Marine Parade. Itu line apa ya kalau di MRT? MRT Eunos paling dekat sih. Eunos itu line apa ya? Ijo. Oh, line hijau. Iya. Itu di line hijau. Iya. Eunos. Oke. Iya. Itu awal-awal kan itu hostel buat sekolah lasal gitu. Tapi sekarang udah nggak jadi hostel lagi. Sekarang semuanya udah keluar dari sono. Karena ada kasus lagi. Kasus bunuh diri. Oh, iya, di hostel tersebut. Iya. Boleh ceritain lagi nggak tentang yang tentara tadi yang kasih punishment itu sejarahnya gimana sih tentang itu hostel ini? sebenarnya pas zaman penjajahan Jepang itu ada banyak orang yang kesana sebenarnya buat aborsi dulu. Nah, di bagian lapangan luarnya itu digunakan buat ya penghukuman sama juga interogasi. Kalau misalkan orang dari penjajahan Belanda ketemu sama orang yang buat kayak wah intel nih, nah dia apain ya, disiksa. Nah habis itu ya mirip-mirip, tapi lebih parahnya lagi itu di Changi Hospital. Nah itu pusatnya buat tempat siksa. Itu juga di East Coast, makanya bagian East Coast itu Berarti serem banget. dekat hostel sama si Changi Hospital itu dekat ya? Lumayan, nggak deket-deket banget, kayak ibaratkan dari sini ke Blok M. Oke. Iya. Hostelnya namanya apa ya? Hostelnya namanya Lasal Hostel sih dulunya. Cuma sekarang ya gedung tanpa isi. Tapi lucunya itu biarpun tanpa isi, kadang-kadang sekarang kalau malam biarpun nggak ada isi, kita lewat gitu ada kayak lampunya nyala dikit gitu. Nyala sendiri. Iya, Padahal nggak ada listrik yang nyala. Nggak ada listrik, nggak ada orang di sono. Itu jelas banget ya. Nggak tahu sih kalau ada orang lain yang lihat. Cuma gua pas lihat ke sononya kayak gitu. Iya. Pas tinggal di sono itu ya kan sebagian ada orang lah yang bisa lihat di sono. Nah itu banyak anak kecil gelantungan, joget-joget kayak gitu, kayak keliling-keliling, lari-lari. Nah pokoknya ya entah kenapa mereka ceria sih. Tapi ya bagi yang takut sih horor sih. Si anak kecil yang ceria itu. Iya, karena kebanyakan kayak kalau misalkan kita di sini setan anak kecil mah panggilannya tuyul lah ya. Nah itu biasa usil. Suka barang kadang-kadang hilang, digerak-gerakin sendiri gitu. Barang kadang-kadang hilang, ada yang jatuh tiba-tiba, gitu. Lu pernah diusilin? Teman gua sih sering. Temen lu diusilin? Lu sendiri pernah lihat si anak kecil itu nggak yang ketawa-ketawa? Dikit, iya. Dikit melihat? Iya, dikit. Di hostelnya itu? Iya, tapi aman-aman aja sih, asal nggak mengganggu, gitu.
Kan kadang-kadang ada orang yang nyampe lokasi, kayak kita kan seharusnya yang tahu mistis lebih apa ya, sopan gitu ke mereka, biarpun kita sebagai manusia kedudukannya lebih tinggi, tapi kita masih harus permisi, ya Harus jaga sopan santun lah ya ya. jaga sopan santun Setuju. dimanapun. Terus Lagi Indo. terus ketika lu tinggal di hostel tersebut, lu udah tinggal berapa lama ya di hostel? 4 tahun. 4 tahun di hostel Iya, itu? 4 tahun. Lu nggak pindah sama sekali? Nggak pindah. Wow. Iya. Jadi sering digangguin dong? Ya, lumayan sih, cuma ya oke-oke aja, asalkan ya tergantung orangnya sih. Ada kan kayak teman-teman kita pada kayak yang takut gitu. Ya mereka pasti nggak nyaman di sana. Lu sendiri pernah digangguin? Ya palingan kalau tidur apa ya, pernah kerasa kayak pegang gitu. Bagian kaki dipegang? Iya, dipegang. Nah itu, habis itu kayak kebayang-bayang. Bayang-bayang tentang suara-suara itu gitu-gitu. Iya, kurang lebih kayak nggak terlalu sunyi lah. Kalau sunyi kadang-kadang ada suara. Gitu. Terus ketika lu yang dipegang tadi, apa yang lu lakuin setelah lu kerasa dipegang gitu? Apa yang maksudnya kayak Lebih tapi baik. Hah? Iya kayak gitu lebih baik nggak direspon sih. Oh lu nggak peduli, lu cek aja ya? Iya, kalau direspon malah makin jadi. Nah, Makin iya, takut kan? bukan emang kitanya sih, ya kita bisa kontrol diri sendiri lah. Tapi kita nggak bisa kontrol orang lain kalau nggak makhluk lain gitu kan. Nah, mereka semakin kita takut, semakin iseng, semakin jadi gitu. Kita biasa aja, ya anggap kayak apa, mereka bilang halo gitu kalau nggak apa. Wah, serem juga ya? Iya lumayan, cuma ya bisa biasa. Gila, terus tahun pertama ketika lu tinggal di situ, pas awal-awal di situ ada kejadian, langsung ada kejadian apa setelah lu berapa bulan atau berapa tahun baru lu ada kejadian itu? Kayaknya beberapa bulan ya. Karena awal-awal kan gue juga baru masuk kuliah juga kan, gue terlalu fokus gitu, jadi nggak terlalu peka lah buat itu. Iya, lama-lama ya kerasa gitu. Setelah 1 bulanan ya? Iya, apalagi dengar-dengar dari itu apa? Dengar-dengar dari penjaganya, kan penjaganya kayak kakek-kakek tua. Nah, penjaga hostelnya biasa di Singapura, orang security segala macam itu mereka hire orang-orang tua. Nah jadi mereka banyak cerita horor penjajahan dan lain-lain, mereka hidup pas masa-masa itu. Berarti si penjaga itu nyeritain ke lu tentang sejarahnya hostel itu, Iya. makin lu merinding dong tinggal di situ. Awal-awalnya dia bilang kayak apa, lu kalau mau gua ceritain apa ya nanggung sendiri resikonya. Kalau lu makin takut, gue bilang kayak nggak apa-apa, gue oke kok, gue berani, nggak apa-apa. Iya. Tapi awal-awal jiper juga sih. Oh, akhirnya si penjaga itu ceritain ketika lu bilang nggak apa-apa terus udah gitu. Iya. Tapi lu sendiri abis diceritain malam hari lu nggak kepikiran? Kepikiran juga. Apalagi kan gue sering kayak apa video-video diri sendiri gitu kan, gue main gitar, nge-video. Nah dari video itu belakangnya gitu, bagi orang yang bisa ngeliat, dia kayak ngeliat anak kecil joget-joget gitu, nafsu dan main-main. Ya pokoknya bagi hal mistis di bagian sono lumayan ramai. Ya lumayan ramai. Area East Coast itu selalu ramai. Pas lu gitarin tuh di area hostel atau di mana? Hostel. Oh di area hostel, kayak di balkoninya gitu ya? Wah, gua itu yang rekaman itu di kamar sih, di kamar. Oh di kamar tidur. Kamar tidur lu? Iya, kamar tidur. Nah, habis itu juga gua sering juga kayak gua kan nggak terlalu penakut ya, jadi jam 1, jam 2 gitu, gua main di tangga. Kan ada fire escape rope gitu. Nah, itu kan nggak ada orang. Nah, itu di tangga situ sunyi jam 1, 2 gitu gua main. Sendirian? Iya, kadang-kadang ada bayangan lewat di belakang gitu. Tapi gua melanjut aja main. Gua bilang permisi dulu, tapi ya anak-anak kecilnya sih nggak apa-apa. Tahu yang bayangan gede itu kayak bentuknya kayak apa? Kira-kira? Hitam Lewat, set, ya, kenceng set gitu ya? gitu, ya, set gitu, nah sudah. Itu tahun berapa itu? Itu Ketika lu main gitar yang lu rekam itu? 2015, 2014, sekitar segitu lah. Oh udah 7 tahun yang lalu ya? Iya. Sekitar segitu kan ya? Itu lu sendiri? Oh enggak sama teman ya? Jadi Yang dormitory, rekam iya, enggak. Rekamin sendiri pakai HP, iya, pakai front kamera gitu kan. Oh.
It's come and gone away in Paris and Rome, but I just wanna go home. Nah, Terus ada suara-suara. gue sendiri di kamar. Hmm. Udah itu gue main gitar, nggak ada suara. Merekanya kayak ya di background gitu. Ya video itu ya khusus buat orang yang bisa ngeliat lah. Oh. Kalau misalkan orang yang belum bisa ngeliat ya nggak kelihatan apa-apa sih. Temen lu yang indigo melihat itu dari video yang Iya. lu bikin. Dia bilang. Iya, dia bilang. Tapi lu sendiri lihat nggak ada apa-apa. Dia pun lihat itu teman kita yang bunuh diri itu. Lihat langsung. Ada penampakannya di belakang, cuma itu nggak ya seperti normal lah, nggak bisa kelihatan oleh orang biasa. Oh, berarti sama halnya dengan video yang tadi lu rekam sendiri itu. Ketika lu tunjukin ke teman, oh silakan minum. Iya, minum. Iya, silakan minum. Gue juga minum deh. Jadi ketika lu bikin video tersebut, lu kan bikin sendiri. Terus lu kasih lihat, contohnya lu kasih lihat ke gua nih. Iya. Padahal aslinya video ini nggak ada apa-apa, lu lihat. Iya, nggak ada apa-apa. Gua lihat itu ada something di situ. Iya. Wah, aneh banget dong. Serem banget. Emang kadang-kadang orang yang bisa ngeliat kayak ngeliat dari foto aja bisa. Dari foto kayak ada apa tuh di belakang. Tapi dia biasa nggak ngomong. Mereka udah kayak ya nggak ngomong lah. Karena ya nggak sopan aja gitu. Wah, serem sih. Lumayan. Terus, boleh diceritain nggak? Tadi kan tuh ada mention yang bunuh diri itu yang temen lu lihat itu di hostel juga. Di hostel juga. Itu gimana tuh ceritanya? Tuh dia kayak ya sama keluarganya kurang bagus lah. Iya, sama keluarganya kurang bagus. Dia dari dulu ya diterbelakangkan oleh keluarganya. Oke. Nah, terus dia ketemu sama ceweknya dia. Nah, dan ceweknya itu ya his whole world gitu. Nah, ya terus putus gitu. Ya masalah biasalah, palingan toksik kalau nggak apa. Nah, putus, terus ceweknya nggak bisa nerima dia balik. Akhir-akhirnya dia juga, aduh, gua nggak ada apa-apa lagi. Nah, besok gua udah nggak bisa hidup lagi tanpa dia. Akhir-akhirnya dia nggak ngomong sama siapa-siapa. Kan orang biasa kalau misalkan depresi, kalau nggak apa-apa harus ngomong, harus ada pelampiasan. Nah, dia akhir-akhirnya bunuh diri di kan ada kipas di atas siap kamar. Kipas yang muter ya, itu. kipas yang muter di siap kamar. Nah, pakai selimut. Nah, dia lintil-lintil. Nah, dia ikat, habis itu dia lepas bangkunya, cetek. Habis itu diketemuin, pas diketemuin lehernya udah cetek. Nah, habis itu lidahnya udah keluar. Dan sampai sekarang pun dia masih posisinya kayak gitu, kayak arwahnya Di kamarnya dia sendiri. di kamar manapun. Dia kalau misalkan muncul di kamar manapun dia posisinya kayak gitu. Aduh, berarti hostel itu jadi haunted banget. Dia nyangkut di sono. Kan biasa orang bunuh diri arwahnya dihukumnya nyangkut kayak gitu. Makanya jangan bunuh diri. Wah, itu berarti kayak hostelnya bisa-bisa orang nggak mau nginep di situ lagi dong gara-gara. Makanya kan tutup. Jadi di kamar, jadi dia sering muncul di kamar-kamar orang lain dong. Mungkin sih. Yang gua lihat di video gua itu ada, cuma itu aja. Tapi dia bunuh dirinya nggak di kamar gua. Udah itu aja. Wah, serem banget sih itu. Lumayan. Terus ketika dia bunuh diri di kamarnya sendiri itu, warga setempat gimana tuh? Singapura biasa nutupin sih. Kalau Singapura nggak di boyar-boyar. Karena kasus bunuh diri di Singapura lumayan tinggi. Kayak Jepang ya, sama kayak Jepang. Iya. Karena ya biasa Singapura itu negara yang keras, kayak semua orang wajib kerjanya patut, semuanya teratur dan juga semuanya tertekan under pressure yang tinggi gitu. Iya, jadinya orang ya beban pressure kena mentalnya. Orang yang nggak kuat mentalnya akhir-akhirnya bunuh diri. Orang yang udah ada harta pun bunuh diri. Bahaya gitu kalau mentalnya nggak kuat. Makanya biarpun enak-enak ya kita lihatnya gitu. Banyak nih kasus bunuh diri di. Tapi disembunyikan. Jadi ketika hal itu terjadi langsung media-media itu Nggak ada. nutupin semua ya. Nggak ada media. Kalau boleh tahu itu kejadian bunuh dirinya itu tahun berapa ya? Panjang 2016. Itu media udah bagus loh, padahal itu udah ada Instagram, udah ada Facebook dan lain-lain. Iya, udah ada. Instagramnya dia pun gue masih ada kok, gue masih follow. Lu berarti kenal juga, kenal baik. Kenal baik. Gue sering di depan hostel gue sering ngerokok bareng dia.
Jadi pas dia meninggal tuh umur berapa ya? Berarti jauh seumuran. Dia lebih tua daripada gua pas waktu itu. Itu kan 2016 itu 2015 gua masih berapa ya? 21. Itu 21 ya nih. Iya. Dia kisaran 25 umur 25 waktu itu. Iya. Umur 25 bisa depresi kayak gitu ya? Iya. Wah, depresi sih datangnya kapan aja sih. Jadi bahaya emang. Tapi ya asal tahu aja kalau bunuh diri akan dihukum di kemudian harinya parah. Terus mereka itu pacaran juga cukup lama, Lumayan. 4-5 tahun gitu. Iya, Oh sampai segitu ya? lumayan ya. 4-5 tahun. Terus setelah melihat kejadian itu si ex-nya gimana, mantannya cowok ini? Gua nggak tahu deh. Yang pasti dia punya best friend kan, yang kuliahnya juga sama, tinggal di hostel juga. Best friendnya sih kacau, langsung kayak apa, sedih. Karena ya dia merasa bersalah, kayak why didn't I speak to him? Kenapa gue nggak bisa ngomong sama dia? Kenapa gue nggak bisa nenangin dia? Kenapa gue nggak nge-sense kayak dia lagi bermasalah? Padahal dia baru putus, gue udah tahu kayak gitu. Pas kita ketemu, ada satu orang yang ketemu roommate-nya. Nah, masuk ke dalam kamarnya, dia lagi dalam posisi gantung kayak gini, leda-leda keluar. Nah, habis itu langsung panik, nah habis itu panggil semua orang. Nah, kita turunin, nah habis itu masuk ke rumah sakit. Ya, udah sebelum masuk ke rumah sakit sih udah kelihatan, udah Udah bisa ketolong. iya. Nah, di rumah sakit udah kayak gitu, tapi enggak, detak jantungnya masih ada. Cuma dia brain. Oh. Nah, jadi udah beberapa lama baru diokein buat keluarganya buat lepas mesin. Nah, habis itu dibakar di sana. Oh dikremasi ya? Kremasi ya. Bakar, ikan bakar gitu. Iya, kremasi. Wow. Best friend-nya berarti yang nemuin dia pertama kali? Enggak, roommate-nya. Roommate-nya yang nemuin? Iya, roommate-nya. Orang India. Terus roommate-nya gimana tuh lihat kayak gitu ya? Wah. Dia padahal gede loh. Dia sampai menggigil gitu. Iya kalau gue lihat kayak gitu juga serem Iya sih. Lu kalau lihat sendiri like in your face, lu pasti juga kayak Sedih dulu sih. Iya. Sedih, kaget. Habis bingung sih mau gimana. iya. Iya, telepon. palingan turunin dulu, telepon secepatnya sih, secepatnya. Ambulans, iya. Habisnya kan ini paling penting nih leher, otaknya nggak dapat oksigen, udah brain dead kan. Jadi bagi para penonton nih yang punya sakit hati atau yang punya Iya. broken heart, jangan kayak gitu deh kayak. Jangan kayak gitu, bahaya. Lo ada pesan nggak buat para penonton? Kalau misalnya mereka patah hati, terus ternyata toxic sesuai yang lo ceritakan. Pokoknya ya kalau misalkan patah hati, depresi kayak gitu, secepatnya kayak lebih baik ungkapin ke teman terdekat, kalau nggak siapapun lah yang bisa lu sharing. Kalau nggak, kalau lu pendem-pendem terus, akhir-akhirnya depresinya kelebihan, lu bunuh diri, nggak ada guna juga. Akhir-akhirnya dihukum lagi di alam sananya. Betul. Kayak gitu. Betul. Menyedihkan sih. Mendingan ngomong daripada Iya. disimpan sendiri. Bebannya kuras mental. Iya. Bahaya. Kasian juga ya temen lu. Kasihan sama keluarganya juga dan lain-lain. Biarpun diterbelakangin sama keluarganya, tetap lah keluarganya setidaknya merasa bersalah-salah dikit. Apalagi mantannya dia pasti merasa bersalah. Iya. Wah, Waduh. itu kejadian yang cukup serem sih. Oke, thank you banget sudah nonton video kali ini. Jika kalian ingin sharing tentang kisah horor kalian boleh langsung email di bawah sini atau langsung komen di bawah ya. See you in the next episode of Jaguar. Kami percaya kematian, tapi kami Tidak tahu apa yang terjadi setelah kematian.